Kolam koi memang punya daya tarik tersendiri ya. Kolam koi bisa bikin halaman rumah terasa lebih dekat dengan alam, lebih tenang, dan lebih asri. Warna-warni ikan koi yang berenang di air jernih, indah banget untuk dilihat. Bayangkan, kamu bisa bersantai di tepi kolam sambil mendengarkan gemericik air. Membangun kolam koi mungkin terdengar sulit, tapi sebenarnya bisa kok, bahkan dengan pendekatan minimalis. Video ini akan memandu kamu cara membuat kolam koi minimalis yang weird. Yuk, kita mulai. Minimalis itu mengutamakan kesederhanaan dan fungsi. Untuk desain kolam koi, minimalis berarti garis-garis yang bersih, warna yang tidak terlalu banyak, dan bahan-bahan alami. Misalnya, tepi kolam dari beton yang rapi, kerikil halus, dan tanaman hijau di sekitarnya. Keanggunan kolam berasal dari pemilihan dan penataan elemen-elemen ini. Batu yang ditempatkan dengan tepat, tanaman yang strategis, atau pantulan cahaya di air bisa membuat kolam terlihat lebih cantik. Keindahan minimalis terletak pada kemampuannya untuk menonjolkan hal-hal penting. Kolam koi minimalis membiarkan keindahan koi dan ketenangan air menjadi pusat perhatian. Kolam koi bukan cuma indah dipandang, suara gemericik air, ikan koi yang berenang dengan anggun, semua itu bisa menenangkan pikiran dan tubuh lo. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa berada di dekat air dapat mengurangi stres dan membuat kita lebih rileks. Kolam koi juga bisa menjadi pusat perhatian di halaman rumah, menambah sentuhan elegan dan mewah. Kolam koi juga bisa menarik satwa liar seperti burung, yang menambah keanekaragaman hayati di sekitar rumah. Sebelum mulai menggali, perencanaan yang matang itu penting banget. Pertama, pikirkan ukuran kolamnya. Kolam yang lebih kecil lebih mudah dirawat, apalagi untuk pemula. Ini juga sesuai dengan estetika minimalis. Lokasi juga penting. Pilih tempat yang terkena sinar matahari yang cukup. Ini penting untuk pertumbuhan tanaman dan mencegah pertumbuhan alga yang berlebihan. Tapi sediakan juga area teduh, agar ikan koi bisa berteduh dari sinar matahari langsung. Terakhir, parsiain akses ke aquarium. Solpexesud pemjamef, avlid vulam. Bagian 5. Bahan-bahan penting untuk membangun kolam koi. Setelah kamu punya rencana dan lokasi, saatnya mengumpulkan bahan-bahan. Untuk kolam koi minimalis, kamu akan membutuhkan pertama, liner kolam. Ini untuk menampung air. Pilih liner yang tahan lama, seperti karet EPDM atau PVC yang diperkuat. Kedua, blok beton. Ini untuk membuat struktur kolam. Ketiga, kerikil. Ini akan menjadi dasar kolam. Keempat, batu-batu yang lebih besar. Ini untuk mempercantik kolam dan tempat persembunyian ikan koi. Kelima, tanaman air. Pilih berbagai jenis tanaman untuk oksigenasi, naungan, dan estetika. Keenam, sistem penyaringan. Pompa dan filter penting untuk menjaga air tetap bersih dan sehat untuk koi. Jangan lupa juga siapkan peralatan yang dibutuhkan seperti skop, water pass, dan meteran. Bagian 6. Panduan langkah demi langkah, membangun kolam koi. Pertama, gali area kolam. Ikuti rencana, gali tanah untuk kolam. Pastikan sisi-sisinya miring agar liner tidak runtuh. Kedua, pasang liner kolam. Letakkan liner dengan hati-hati di atas area yang sudah digali. Ratakan kerutannya. Sisakan liner lebih di tepinya. Bangun dinding kolam. Gunakan blok beton untuk membuat dinding kolam. Rekatkan dengan adukan semen jika perlu. Keempat, tambahkan kerikil. Sebarkan lapisan kerikil di dasar kolam untuk melindungi liner. Kelima, pasang sistem penyaringan. Ikuti petunjuk produsen untuk memasang pompa dan filter. Keenam, tambahkan air dan tanaman. Isi kolam dengan air secara perlahan, lalu tambahkan tanaman air pilihanmu. Biarkan kolam mengendap selama beberapa hari sebelum menambahkan koi. Ini memberi waktu agar air stabil. Bagian 7, menjaga koi tetap sehat, kualitas dan penyaringan air. Menjaga kualitas air yang baik sangat penting untuk kesehatan koi. Sistem penyaringan yang tepat akan menghilangkan kotoran dan zat berbahaya dari air. Periksa filter secara teratur, dan bersihkan atau ganti jika perlu. Uji parameter air secara teratur, termasuk pH, amonia, nitrit, dan kadar nitrat. Parameter ini harus dalam kisaran ideal untuk koi. Ganti air sebagian secara teratur untuk menghilangkan nutrisi berlebih dan menjaga kualitas air. Jangan memberi makan koi terlalu banyak, karena ini dapat menyebabkan kualitas air buruk. Beri mereka makanan koi berkualitas tinggi dalam jumlah yang bisa mereka habiskan dalam beberapa menit.
Bagian 8, perawatan mudah. Tips untuk kolam yang bersih. Perawatan rutin akan membuat kolam koi minimalis kamu tetap terlihat indah. Buang kotoran, seperti daun atau ranting, yang jatuh ke dalam kolam. Ini mencegah mereka membusuk dan memengaruhi kualitas air. Pangkas tanaman air sesuai kebutuhan untuk mencegah pertumbuhan berlebih. Bagi dan pindahkan tanaman yang terlalu besar untuk wadahnya. Selama musim gugur, bersihkan daun-daun yang berguguran dari kolam untuk menghindari pembusukan di dalam air. Periksa liner kolam secara teratur untuk kebocoran atau kerusakan. Perbaiki masalah segera untuk mencegah kehilangan air. Bagian 9. Ayo mulai, ciptakan oase kedamaianmu sendiri. Membuat kolam koi minimalis yang elegan adalah kegiatan yang bermanfaat. Mungkin awalnya terlihat sulit, tapi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, pasti bisa kok. Bayangkan ketenangan dan keindahan yang bisa dibawa kolam koi ke halaman rumahmu. Jadi ayo mulai. Nikmati kesederhanaan minimalis dan keanggunan kolam koi yang dirancang dengan baik. Ciptakan oasis kedamaianmu sendiri dan nikmati keindahan ikan-ikan koi yang